Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri al-wahdin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para hadirin wa hadirat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam serta senantiasa kita aturkan kasih cinta kepada baginda kita Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, kita orang-orang yang mengikuti hingga akhir zaman. Teman sekalian, pada kesempatan kali ini tema yang dibahas masih seputar tentang rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Kalau bulan kemarin sudah dibahas tentang urgensi ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah, ya, situ pentingnya mengenal Allah bahwa akan menimbulkan, menambah ketundukan dan kecintaan kita dalam menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan, kemudian dapat menambah keridhaan Allah, dapat menambah keteraman hati, dan akhirnya kita akan mendapatkan jannah atau surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibahas juga tentang cara ma'rifatullah, cara-cara untuk mengenal Allah. Yang pertama adalah secara ayat kauliyah. Dengan ayat kauliyah, ayat-ayat yang Allah terangkan di Al-Quran maupun hadis, Allah menerangkan tentang dirinya, ya, di Al-Quran, tentang kekuasaannya, tentang nama-namanya segala macam di Al-Quran. Dan yang kedua, cara mengenal Allah adalah dengan ayat-ayat kauniyah, dengan fenomena alam, ya, penciptaan gunung, penciptaan matahari, pantai, bumi, atau ada gempa dan segala macam. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang penghalang, hambatan-hambatan, penghalang-penghalang untuk mengenal Allah. Untuk itu tengah hadir dengan kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Safar Ismail, MA. Beliau adalah Guru Besar Adab UIN Sri-Hidayatullah Jakarta, yang akan membawakan tentang cara mengenal Allah. Untuk itu, sebelum kita mulai kajian kita, marilah kita teruskan niat kita tundukkan hati kita, dan kita fokuskan pikiran kita. Untuk itu, marilah kita membaca, mohon kepada Allah dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai jam 1, lalu tunjukkan pertanyaan sampai jam 1:30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-'aqidata asasan li hadhihi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang menyebabkan kerusakan di bumi, yang menyebabkan berbagai macam kemaksiatan di bumi, yang menyebabkan adanya orang-orang yang masih korupsi, adanya orang-orang yang melakukan perzinahan, perampokan dan seterusnya, itu karena manusia tidak ma'rifatullah. Kalau manusia
itu ma'rifatullah, artinya mengenal Allah, pasti dia akan takut untuk melakukan kemaksiatan. Kalau ada pegawai yang dusta, ada pegawai yang menipu, itu karena dia tidak ma'rifatullah. Sebab kalau pelajaran sebelumnya, seseorang yang ma'rifatullah ini dia takut melanggar, takut melakukan kemaksiatan, takut menipu, takut tidak jujur, dan seterusnya, takut tidak amanah. Orang itu akan takut untuk khianat ketika dia ma'rifatullah. Sebab dengan ma'rifatullah, manusia akan tahu bahwa dirinya senantiasa dimonitor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya selalu dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi sendirian sama diawasinya seperti kondisi kita di tengah-tengah ramai orang ramai. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang Allah, maka urgensi yang sebelumnya dijelaskan tentang ma'rifatullah itu diantaranya adalah akan menghasilkan ketenangan, orang akan lebih soleh, orang jauh dari kemaksiatan, dan ini pengaruhnya akan besar sekali dalam kehidupan. Petani tidak akan mengambil atau merubah batas tanahnya, tukang kebun juga tidak akan merembet kepada kebun orang lain. Karena apa? Takut kepada Allah. Tapi sayang, untuk mengenal Allah, orang bisa terhalang. Ada hal-hal yang menghalangi. Dia nggak punya muslim, tapi kemudian bermaksiat. Dia muslim, ngaji Quran saja jarang, dia muslim, sholat saja jarang. Ini hal-hal yang begini karena tidak ma'rifatullah. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, dulu ketika Umar bin Khattab jalan-jalan di tengah gurun, ada seorang penggembala, dia sedang menggembala ribuan kambing. Dia ini seorang budak, tapi menggembala ribuan kambing punya tuannya. Maka Umar bin Khattab ingin menguji apakah dia ini sudah ma'rifatullah atau belum. Maka kemudian Umar bertanya, wahai nak, kalau seandainya saya beri 1 atau 2 kambing, bagaimana? Kamu bisa untuk mengumpulkan sehingga membebaskan dirimu dari perbudakan. Dijawab pertama, ini kambing bukan milik saya, tapi kambing milik orang tua saya, tuan saya. Oleh sebab itu, saya tidak boleh menjualnya, tidak sepengetahuan tuan saya. Ini kan kambingnya banyak, kalau 1 atau 2 kan nggak ketahuan. Jadi kesempatan untuk dusta ada, kesempatan untuk menjual kambing yang bukan milik dirinya ada. Tetapi yang menjadi penghalang seseorang untuk melakukan kemaksiatan itu adalah ma'rifatullah. Jawabannya, wa ainallah. Di mana saya letakkan Allah? Bukankah Allah mengetahui segala-galanya? Itu seseorang budak. Budak itu tidak memiliki dirinya, tidak memiliki apa-apa, masih sempat begitu ketika ma'rifatullah. Nah, ini ada manusia pejabat, punya duit banyak, ya rumahnya boleh jadi lebih dari 1, mobilnya boleh lebih dari 1, tetapi masih rakus. Kenapa? Mending kalau rakusnya itu istilahnya masih mengambil yang halal, tetapi kalau sudah yang haram ditabrak juga, ini
krisis ma'rifatullah. Pada kali ini penyebab-penyebab orang tidak ma'rifatullah diantaranya itu ada dua sebab utama, yaitu karena syahwat dan karena syubhat. Jadi penyakit, segala penyakit di dunia ini induknya dua itu, karena syahwat dan karena syubhat. Syahwat, ya tahu sendirilah, ingin cepat kaya itu syahwat terhadap harta. Karena ingin cepat kaya kemudian mencari jalan yang tidak halal juga ditempuh. Padahal nantinya dia tidak merasakan bahwa ketika kita melakukan kemaksiatan atau mengambil harta yang haram itu akibatnya pada diri kita, pada istri kita, pada anak kita. Bayangkan kalau di antara anak turunan kita gara-gara sekarang makan yang haram, kemudian anak turunan kita ada yang autis, ada yang gila karena ada tetesan uang-uang yang haram. Karena syahwat, seorang bisa takabur sehingga tidak mau menerima yang hak, tidak mau diberi nasihat. Karena syahwat, dia ingin berkuasa. Sudah jadi anggota DPR 2 kali masih pengen yang 3 kali. Sudah 3 kali pengen 4 kali, masih sudah banyak yang 5 kali. Nafsu syahwat. Syahwat terhadap wanita. Waduh, sudah punya istri masih nengok yang lain, ngambil yang tidak halal. Nah, ini penyakit-penyakit yang akhirnya manusia tidak ma'rifatullah. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, ini penting sekali. Bangsa Indonesia ini harus ngaji seperti ini supaya faham. Ya kalau jadi RT, RW, jadi lurah, jadi camat, sampai jadi presiden harus ma'rifatullah. Sehingga kalau ada proyek seperti di Ciliwung yang dekat gudang peluru belum selesai sampai sekarang, ya sehingga daerah Tebet suka kebanjiran, itu masih banyak. Kalau ma'rifatullah, saya ini sebagai pemimpin, bagaimana tanggung jawab saya kepada Allah kelak? Karena ma'rifatullah. Umar bin Khattab, ini sekedar, Umar bin Khattab pernah menyatakan begini, seandainya ada seekor keledai itu terperosok di kota Baghdad, padahal beliau ada di kota Madinah. Seandainya ada seekor keledai terperosok di kota Baghdad, niscaya Umar akan ditanya, Umar, mengapa kau tidak ratakan jalannya untuk keledai? Keledai. Nah ini kalau nenek-nenek sampai terperosok mati gimana? Lah kalau ibu-ibu yang sedang hamil tua kemudian sampai lahiran di tengah jalan itu gimana? Siapa yang ditanya? Kalau di Jakarta ya gubernurnya duluan ditanya. Mengapa sampean belum selesai menyelesaikan itu? Itu akan ditanya. Penyakit itu sebabnya yang paling inti karena syahwat tadi. Nanti saya terangkan satu persatu. Kemudian yang kedua adalah penyakit yang akibat syubhat. Syubhat itu sesuatu yang ragu. Orang ragu itu biasanya karena bodoh. Orang ragu ya karena tidak mengetahui yang sebenarnya. Orang ragu itu karena dia menyeleweng. Orang ragu itu karena dia lalai dan seterusnya. Nanti akan kita jelaskan. Yang pertama kaitan dengan syubhat. Tapi saya ngaji nggak ada yang megang mushaf. Ini harusnya kembali kepada Al-Quran, kepada mushaf. Megang itu satu persatu. Sehingga ketika dilihat di antara sifat yang
berasal dari penyakit subhan adalah di situ al-fisq, kefasikan. Fasik, berbuat fasik. Lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 26. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Dan orang-orang kafir mengatakan, Allah menciptakan seperti ini. Ada membuat perumpamaan yang kecil-kecil seperti bangun nyamuk. Apa ini membuat nyamuk? Mengapa harus dibuat nyamuk seperti ini sebagai perumpamaan? Orang yang mukmin, ini semuanya dari Allah. Tapi orang kafir mengatakan, madza aradallahu bihadza mathalan, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan permisalan seperti nyamuk. Oleh sebab itu, yadillu man yasha, yudhillu man yasha. Sesat sebagian orang yang dikehendaki Allah sesat. Tapi wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, dan tidaklah orang-orang itu akan disesatkan kecuali karena kefasikannya. Orang yang fasik itu siapa? Fasik itu bukan pesek. Ya, pesek itu hidung lesek, itu bisa masuk surga karena itu lesek. Tapi kalau fasik bisa masuk neraka. Fasik itu artinya suka melanggar perintah Allah, itu fasik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat kefasikan. Yang kedua, penyakit syubhat ini kalau masuk pada seseorang, penyakit syahwat itu masuk pada seseorang, menjadikan dia takabur. Fir'aun, gara-gara dia ini tidak pernah sakit, nggak pernah sakit. Sakit perut aja nggak itu Fir'aun. Sakit pening nggak, sehingga nggak perlu panadol. Pilek enggak, batuk enggak, sehingga dia takabur, sombong, aku jadi Tuhan. Orang nggak pernah sakit. Ketakaburan ini bisa menutup ilmu, bisa menutup ma'rifatullah. Ada ayat dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ada ayat, wahai orang-orang mukmin, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan jagalah keluargamu dari neraka. Belum ada orang yang fasik, orang yang takabur, apa itu? Ada. Yang namanya Fir'aun. Ketika datang Nabi Musa alaihissalam memberitahukan tentang iman, tentang iman kepada Allah, bahwa di sana ada Tuhan, dia mengaku, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Sampai mengatakan semua sungai yang mengalir di Mesir itu lewat kaki, bawah kakiku. Wa hadhil anharu tajri min tahti. Aku sombongnya. Ini tidak, kita juga kalau seandainya sombong, mentang-mentang sudah ngaji lama di sini, kemudian ada yang ngisi anak yang masih muda, anak baru kemarin ngisi. Itu kalau sudah sombong, buru-buru mau memanfaatkan ilmu, tidak akan mengambil manfaat. Sehingga kalau kita lihat ya, entah dari anak kecil, entah dari orang besar, dari siapa saja, yang namanya ilmu itu bisa manfaat. Dan tidak sedikit orang yang mendapatkan hidayah karena anak kecil. Ini
di daerah Patal Senayan itu ada seorang pebisnis. Suatu saat jalan-jalan sama anaknya. Gara-gara anaknya sekolah di Al-Azhar, maka ketika ada kedengaran azan, nanya, apa sudah sholat? Udah, di kantor masjidnya gede, padahal dusta ini orang. Ya, di suatu saat liburan anaknya dibawa ke kantor, kedengaran azan jauh, kemudian ditanya, kata apa? Ada masjidnya besar, di kantor apa? Ternyata nggak ada. Dari situ merasa kecewa sekali. Mengapa saya dusta? Akhirnya dia tobat. 3 bulan berikutnya naik haji. Ya, wudhunya juga masih belum benar. Nah, ini masya Allah, orang itu anak kecil. Jadi kita ini kalau nggak sombong gampang menerima ilmu. Ma'rifat akan tertutup kalau kita ini punya rasa kesombongan. Bisa dilihat ya di dalam surat 7 ayat 12. Ketika iblis disuruh untuk sujud kepada Adam, disuruh oleh Allah. Allah yang menciptakan iblis, Allah yang menciptakan Adam. Iblis disuruh untuk sujud. Ma manaka Allah tasjuda in amartu. Al-Mamanaka anda sudah apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada Anda? Sujudnya itu sujud peperman, bukan sujud seperti kita sholat ini. Karena sujud seperti kita sholat ini hanya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada hak orang lain. Jawabannya takabur. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Aku lebih hebat. Karena takaburnya, dia tidak mau nurut kepada Allah. Jadi bahaya takabur. Enggak pernah akan maju. Pegawai yang takabur itu enggak pernah akan mendapatkan pengalaman tambahan. Tidak pernah mendapatkan ilmu tambahan. Bahaya takabur itu. Dan yang namanya takabur itu adalah ya meremehkan orang lain, ya meremehkan orang lain. Kemudian yang penyakit syahwat ini juga karena kezaliman. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam. Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Siapa yang lebih zalim dari orang yang dusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia dipanggil kepada Islam, dia tidak mau dengan kezalimannya. Merasa, wah, zalim itu orang yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Orang yang seharusnya mendapatkan gaji 13 kemudian nggak diberi gaji 13 itu namanya zalim. Orang seharusnya hadir, kalau bukan libur ya hadir, pergi ke kantor, kemudian tidak hadir padahal nggak sakit, nggak ada uzur, itu juga namanya zalim. Orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya itu namanya zalim. Bahaya. Ini kalau orang yang zalim, wallahu la yahdil qawma dzalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, ini para pejabat zalim, pejabat yang tidak amanah, pejabat yang khianat dari sumpahnya, itu zalim maksudnya, tidak akan diberi petunjuk. Kemudian penyakit syahwat ini juga akan memunculkan kedustaan. Dusta, kedustaan itu akan menutupi juga ma'rifatullah. Seharusnya hatinya senang kepada Islam, tetapi karena gengsi dia tidak mengatakan senang pada Al-Quran. Ada orang model Abu Jahal. Siapa Pak? Siapa tadi? Abu Jahal. Abu Jahal itu ya bapaknya bodoh,
Atau ini masih mending Abu Gosok daripada Abu Jahal. Masih manfaat Abu Gosok. Ini Abu Jahal. Abu Jahal itu sebenarnya meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu benar. Senang kepada Al-Quran, tapi gengsi karena takabur, kemudian mendustakan. Jadi setiap malam ketika Rasulullah SAW itu membaca Al-Quran ketika dalam tahajudnya, karena tahajud bagi Rasul adalah kewajiban. Sedang tahajud, Nabi membaca Al-Quran, dia ngerti walaupun jahal, bodoh, tapi kalau bahasa Arabnya pinter ya, karena orang Arab ya, orang Arab ini hebatnya, tukang ngarit saja itu bisa bahasa Arab, anak kecilnya itu bahasa Arab. Abu Jahal ketika dengarkan Quran faham, Syurek juga faham, dia kafir tapi faham. Kalau malam menjelang pagi dari jam 2 datang ke tempat Nabi yang di pondok menikmati ketika Nabi sedang tahajud baca Al-Quran. Wal Qur'anil Majid balaghum an ja'akum mundirun minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un 'ajib fa idza mitna wa kunna turaban dhalika raj'un ba'id padahal inna ma tanjukum qawlukum wa indana kitabun hafiz. Sampai Rasul selesai baru pulang, tetapi tidak mau iman, mendustakan. Muhammad itu kan sihir. Masya Allah, luar biasa. Fi qulubihim marad, di hati mereka terdapat penyakit yang menutupi ma'rifatullah, menghalangi kita dari ma'rifatullah itu karena kebanyakan maksiat. Ya Allah, dunia ini zaman sekarang maksiatnya kemana-mana, sampai ada maksiat dibawa di kantong, di HP, maksiatnya banyak. Dan hati manusia itu asalnya bersih, tetapi ketika melakukan kemaksiatan ada titik hitam di dalam hatinya. Melakukan maksiatan lagi tambah lagi titik hitamnya. Melakukan maksiat lagi tambah lagi. Kalau sudah banyak maksiatnya menjadi hitam kelam. Ketika hitam kelam sudah tidak tahu mana yang halal mana yang haram. Jadinya wal kedua, apa kodok apa kadar, apa itu kasur, apa bantal, bisa semuanya diuntal. Karena nggak tahu dia, mana sudah hatinya hitam. Na'udzubillah minzalik, jangan sampai hati kita ya kebanyakan maksiat dan hitam. Orang pertama ketika melakukan maksiat pertama, ketika hatinya masih bersih, malu. Tapi kalau sering jadi memalukan. Ini problem manusia. Karena hitam hatinya. Oke, itu yang diakibatkan oleh syahwat. Yang kedua, ma'rifatullah disebabkan oleh penyakit-penyakit karena syubhat. Syubhat itu sesuatu keraguan-keraguan. Asyubuhat namanya. Sifat-sifat yang berasal dari penyakit syubhat cukup banyak. Di situ diantaranya al-jahlu, kebodohan. Orang yang bodoh bisa melakukan kesyirikan. Disangkanya benar dari orang tuanya itu ketika masih kecil dipasangi suhu. Ngerti suhu enggak? Iya, pasangi suhu. Oh, supaya nggak kena penyakit dipakai akar bahar, supaya nggak penyakit. Oh, kemudian dipakai cincin yang gede gitu. Kalau orang meyakini bahwa itu bisa menyembuhkan atau menangkal berbagai macam bahaya, maka orang itu syirik. Selama dia syirik, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu syirik,
amalmu seluruhnya hancur. Na'udzubillah min dzalik, hancur. Lihat di dalam surat 39 ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Bila kamu syirik, pasti amal-amalmu itu akan hancur. Itu bisa menghancurkan amal kita, itu kesyirikan. Na'udzubillah. Gara-gara kesyirikan, dan sekarang banyak sekali. Ini hari Selasa. Hari Selasa betul ya? Hari Selasa saya nggak boleh keluar, nggak boleh memulai kerja. Ya, ini pertama kali di sini nggak boleh itu. Ya. Punya pendapat seperti itu, syirik itu. Orang semua hari itu baik, semua hari itu baik, nggak ada hari naas. Coba orang-orang kampung disuruh kerja di rumah, enggak, besok hari Selasa enggak mau mulai. Ada lagi kalau mau pergi, ini karena kebodohan. Ya, mau pergi ke kantor. Wah, kalau hari Selasa berarti ke kantor harus ke kiri dulu, bukan ke kanan dulu. Itu pendapat siapa itu? Itu kesyirikan. Sehingga kalau pintu, ya pas ke kirinya mau jalan buntu, terus gimana? Kiri juga dan muter. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara kebodohan. Orang ada bunyi gagap saja. Wah, ada orang mati. Ya, yang namanya setiap hari ada orang mati. Yang gagap nggak pernah nggak bunyi. Kapanpun itu sesuatu yang syirik-syirik. Ya banyaklah. Hal-hal kita masyarakat segala kebodohan, kita yakin segala itu bukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan karena kebodohan kita melakukan sesuatu yang menghancurkan amal kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ragu-ragu. Itu bisa dilihat di dalam surat 22 ayat 55. Wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin min hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtah. Dan terus-terusan orang-orang kafir itu berada di dalam keraguan-raguan sampai datang kiamat yang mengagetkan. Orang kafir ragu terus, dan penyakit ragu itu nggak enak. Kalau kita punya keraguan nggak enak. Orang kalau sholat punya keraguan, sudah Allah Akbar ragu, ini niat masuk kamu belum balik lagi Allah Akbar sampai 10 kali, itu namanya was-was, penyakit ragu itu. Orang hati kita ini diciptakan oleh Allah sangat luar biasa. Coba bapak-bapak pikirkan panjang lebar tentang kejadian-kejadian kita waktu kecil, ketika sekolah di SD, ketika sekolah di SD, itu bisa dirangkum dalam hati, masukkan itu ingatan yang banyak itu bisa masuk sebentar aja. Hebat, lebih hebat dari komputer ketika di enter. Nah ini usul dia kalau susah aman. Itu pada niat walaupun panjang, saya niat sholat zuhur, umpamanya setelah hati bilang begitu kan, saya niat sholat zuhur 4 rakaat berjamaah, saya jadi makmum karena Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang, kalau diomongkan panjang, membutuhkan lafaz. Ketika hati yang bilang, yang panjang kan, itu adalah udah masuk. Hebatnya hati ciptaan Allah. Qulubihim marad. Dan orang-orang yang orang kafir itu masih senantiasa berada di dalam keraguan. Maka jangan ragu, Pak. Kalau ada keraguan, mantapkan bahwa ada Allah. Mau pergi ragu, berangkat enggak, berangkat. Sudah, kita ini pergi ke kantor punya kewajiban berangkat. Oh nanti kena hujan, sudahlah berangkat saja, gampang sampai payung sebelum hujan. Nanti ada demo enggak, bismillah. Ya, mau ada demo atau tidak, yang penting kitanya aman. Ya, kita nggak melakukan perusakan. Nah, keraguan itu sering terjadi pada manusia, dan itu penyakit orang ragu itu. Yang ketiga, diantaranya syubhat ini penyakitnya menimbulkan
penyimpangan. Penyimpangan artinya yuharrifunal kalimah amma wadi'ah. Jadi bisa membelok-belokkan ya makna. Orang-orang kafir itu suka membelok-belokkan makna Al-Quran yang seharusnya lurus dibelok-belokkan. Itu karena penyakit yang disebut dengan syubhat tadi. Bapak-bapak dan ibu sekalian, sudah jelas ya, umpamanya dalam Al-Quran itu disebutkan orang yang tauhid itu masuk surga. Dan kata-kata kalimatun sawa dalam Al-Quran itu adalah ketauhid. Ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Marilah kepada satu kalimat yang satu yang sama antara Anda dengan saya. Bainana wa bainakum, antara kita semuanya. Itu kalimat sawa. Diterjemahkan yang lain, kalimat sawa artinya Pancasila. Itu hal-hal seperti itu menyelewengkan makna. Kalimat itu saja tauhid. Sebab para nabi seluruhnya mengajarkan tauhid. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi semuanya mengajarkan tauhid. Nabi Ibrahim mengajarkan tauhid, sampai Nabi Muhammad SAW mengajarkan tauhid. Termasuk Nabi Isa alaihissalam mengajarkan tauhid. Enggak boleh ragu sedikit pun. Surat Al-Imran itu diturunkan karena sebab turunnya ada orang-orang Yahudi dari Najran datang ke Rasulullah SAW. Pada waktu asar sore datang ke Nabi. Mereka masuk masjid langsung sholat, tapi menghadapnya ke timur, tidak menghadap kiblat. Kalau dari Madinah itu menghadap kiblat kan arahnya ke selatan sedikit menceng ke kanan. Itu. Tetapi dia ini ke arah timur menghadapnya. Para sahabat mau melarang, Rasulullah membiarkan, jangan, biarkan saja. Setelah sholat ngobrol, berhujjah, dialog tentang Nabi Isa alaihissalam. Bahwa Nabi Isa menurut mereka berbeda pendapat di antara mereka sendiri, itu adalah anak Allah. Dia adalah ketiga dari yang tiga, dan seterusnya perbedaan. Sebagai trinitas, satu dalam tiga, tiga dalam satu, seperti 3 in 1. Satu dalam tiga, tiga dalam satu. Ya, kalau ada combro, oncomnya di jero, tapi kemudian di luarnya adalah terdiri dari ini dan seterusnya, kemudian minyaknya juga menyatu, itu 3 in 1, merupakan satu kesatuan. Kata Nabi Isa itu adalah manusia biasa. Maka turun surat itu yang kata, inna masalah Isa kama mathali Adam, khalaqahu min turab. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa alaihissalam itu seperti Nabi Adam. Mereka ngengkel Pak. Orang ngengkel. Sehingga mungkin karena ngengkel terus sudah begini sajalah, kata Nabi. Kita mubahalah itu saling melaknat. Mubahalah bahwa menurut saya Nabi Isa adalah manusia. Kalau menurut kamu Nabi Isa sebagai Tuhan, kita mubahalah. Yang dusta akan hancur. Ya, di dalam surat Al-Imran dari ayat 50 sampai 60 itu dijelaskan tentang mubahalah ini. Awal dari mubahalah itu Nabi Muhammad SAW. Mereka salah seorang yang mau melakukan mubahalah, tetapi yang lainnya ketahuilah bahwa ini Muhammad ini memang dia ini kalau menurut kitab suci kita ini memang nabi. Kalau nabi kemudian melaknat, pasti orang Najran habis semuanya. Jadi sebaiknya jangan melakukan mubahalah.
Karena dia ini orang yang benar. Jadi sebenarnya mereka itu mengakui, tetapi karena yuharifunal kalimah amma mawadi'i, mereka senantiasa mengkotak-katik, menyelewengkan kalam Allah itu dari tempat-tempatnya sehingga menjadi sesat. Apa yang terjadi? Mereka tidak mau mengatakan Nabi Isa sebagai nabi biasa, tetapi sebagai dikatakan sebagai anak Allah atau salisu salasa dan seterusnya. Tapi ketika diajak mubahalah, mereka ngepel, mundur, tidak mau. Sebab kalau mau mubahalah, hancur mereka. Orang Najran akan hancur sampai anak cucu itu habis semuanya. Itu mubahalah. Nah, jangan sampai melakukan mubahalah. Ya, kalau yang mubahalah boleh itu kalau Islam dan kafir. Kalau ada orang kafir ngengkel bahwa agama kami yang benar, sekali-kali mubahalah. Ayo, mari kita mubahalah. Anak semuanya datang, istri-istri semuanya datang, kemudian di situ saling melaknat. Serahkan kepada Allah. Berikutnya, sebentar lagi ya. Yang keempat, penyakit syubhat ini adalah disebabkan karena lalai. Orang lalai, yang namanya lalai itu ya nggak ingat. Orang nggak ingat ini karena memang kesubhatan. Dia tidak akan ma'rifatullah karena lalainya itu. Oleh sebab itu, orang yang lalai nggak ada hukumnya asalnya. Tetapi kalau lalainya itu terus menerus itu perlu dicurigai. Orang kalau lupa, terlalu sering lupa itu perlu dicurigai. Kalau lupa sekali-kali nggak masalah, tapi lupa terus, mau sholat lupa, lagi mau sholat asar lupa, lupa itu perlu dicurigai. Itu bukan lalai atau bukan lupa, tapi lalai, melalaikan, dan itu paling bahaya. Tidak akan mengenali Allah, tidak ma'rifatullah. Sebab ketika kita ma'rifatullah ini ada perasaan dalam diri kita, Allah senantiasa memuji kita. Ketika mau ngomong hati-hati, mau berjanji hati-hati, ketika mau disumpah juga hati-hati. Disumpah supaya jabatan, itu hati-hati supaya jabatan itu nggak boleh dilanggar. Kalau melanggar supaya jabatan, artinya dia termasuk yang melanggar janji. Dan orang melanggar janji itu minimal munafik, pindah aswal minan, berada di neraka yang paling bawah. Dari empat ini, penyakit dari syubhat ini bisa mengakibatkan orang itu sesat. Sekarang bagaimana solusinya? Kalau yang pertama, syahwat yang bisa memunculkan kefasikan, bisa memunculkan takabur, memunculkan kezaliman, memunculkan kedustaan, dan mengakibatkan kita berbanyak maksiat. Untuk menutup itu, solusinya supaya penyakit syahwat ini tertutup, artinya sehingga kita merasa terang untuk ma'rifatullah, yaitu dengan melakukan mujahadah berat. Ya, karena dari dalam mujahadah berat sekali, yaitu sungguh-sungguh serius untuk menolak berbagai macam ajakan-ajakan syaitan. Ketika mau takabur, apa yang ditakaburi kita ini? Ya Allah, kalau seandainya kita lahir kemudian nggak diurusi oleh orang tua kita, ludes kita ini, ya berbeda dengan ayam itu terus masih bisa jalan-jalan, kita bagi, ya kemudian dibiarkan saja, nggak disusui, gimana? Mesti mati, lemah, diciptakan dari air yang hina, lemah, nempel di sarung saja. Waktu Bill Clinton itu sampai dicucuk-cucuk jajaran itu nempel di kain. Itu namanya asal manusia, kok sombong gitu. Lemah kita ini. Dan hati-hati dengan yang kecil-kecil, dosa kecil, omongan kecil, bisikan kecil. Yang kecil-kecil itu hati-hati.
Sebab banyak manusia itu bukan karena yang besar matinya. Jarang yang ditelan oleh ular yang besar, jarang kan? Orang seluruh pegawai SPTP yang ada di SPTP Bogor ini belum tentu ada satu yang ditelan harimau, nggak ada. Tetapi banyak yang mati gara-gara yang kecil. Virus itu besar apa kecil? Itu yang menyebabkan banyak kematian. Dosa kecil jangan sembarangan. Wah, dosa kecil lah. Justru itu yang bisa menghadiri, menjadikan kita kematian naas ketika banyak dosa kecil. Maka mujahadah untuk melawan itu harus terus-menerus, sungguh-sungguh serius. Kemudian yang kedua, kalau penyakit syubhat ini memang karena keraguan, kesyirikan itu harus dengan ilmu. Belajar terus, maka di dalam Islam orang yang tidak belajar sepekan sekali loh wajibnya. Orang yang tidak ngaji sepekan sekali dianggap berpaling dari ajaran Allah, berpaling dari Islam Allah. Banyak enggak yang enggak pernah ngaji? Banyak enggak yang enggak berpaling dari agama Allah, ya Allah? Padahal kalau enggak kaya mah enggak kaya terus-terusan juga bisa. Allah menghendaki yang semangat terus enggak sholat juga, yang tidak kaya banyak sekali, yang miskin banyak sekali. Ya, kita diberikan sholat untuk nyaman, hidupnya nyaman, tenang jiwanya. Ya dengan sholat itu alhamdulillah. Coba kalau nonton bola nggak ada yang ngantuk, tapi kalau ngaji alhamdulillah karena tenang. Ini ketenangan itu yang membuat kita itu bisa ngantuk. Dan pengajian belum berhasil kalau belum ada yang ngantuk. Amin. Jadi selamat mengantuk, ya mudah-mudahan tetap mendapatkan pahala. Nyerap ilmunya. Iya, nyerap ilmunya. Baik, saya kira itu saja sekedar informasi sekitar hal-hal yang bisa menghalangi kita dari ma'rifatullah. Aku lupa dihadza wa astaghfirullah wa lakum wa la'afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita diskusi, saya sampaikan bahwa pengajian kita dapat ditonton kembali di YouTube channel MT-SCTV. Lalu kalau mau download MP3 bisa di mt.sctv.go.id. Lalu infak pada kali ini untuk sebesar Rp209.000, insya Allah akan diberikan untuk menambah konsumsi pekan depan. Itu tadi ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, diskusikan untuk materi tersebut atau materi yang lainnya, mumpung ada Pak Kiai untuk diberangkat. Silakan, barangkali ada yang bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, selesai. Iya, saya juga ditunggu oleh Al-Azhar, ada rapat di Al-Azhar. Al-Azhar Bekasi ya. Silakan. Tugas saja lah, tidak harus ma'rifat lah. Yang lainnya saja yang silakan. Barangkali dari ibu-ibu di belakang, bapak-bapak, silakan mau bertanya. Bebas saja lah. Alhamdulillah. Ya, kalau nggak ada berarti. Mungkin bisa ditambahin sedikit mengenai ya materi tersebut. Iya. Jadi kalau sekedar komentar dari atau yang saya simpulkan dari semuanya, bahwa yang menyebabkan kita nyaman hidup ketika kita ini ma'rifatullah, hidupnya nyaman. Ketika miskin akan menerima dengan apa yang ada pada dirinya, karena tahu Allah memberikan kita sesuai dengan yang terbaik menurut Allah. Kalau satu ini diberi, boleh jadi
terlalu banyak khawatir nggak tua, maka Allah memberikannya ini saja. Begitu. Ketika kaya pun tetap akan seperti Nabi Sulaiman. Semua kekayaannya untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Semua bala tentaranya dia digunakan untuk mengajak kepada agama Allah. Sehingga ketika Hudhud gak datang, kan ada coffee morning zaman Nabi Sulaiman, semuanya harus hadir, semua tentara hadir, setan jin yang jadi tentara hadir, binatang-binatang hadir. Tapi kemudian Hudhud gak ada. Mariana awal Hudhuda angkana minal ghaib. Mengapa saya tidak melihat Hudhud? Kemana dia? Ataukah dia ini orang yang ghaib? Apa? Kalau tidak karena sesuatu yang besar, akan aku beri sanksi berat. Dan u'adzibannahu, akan aku sanksi berat. Jadi kalau nggak masuk diberi sanksi, tiba-tiba datang. Datangnya terlambat itu harus punya hujah, punya alasan. Bukan hanya selorong duduk. Enggak. Saya datang dari jauh. Saya melihat suatu kerajaan besar dipimpin oleh seorang wanita, tetapi mereka menyembah matahari. Tahu. Jadi tentaranya Nabi Sulaiman, Hudhudnya saja tahu bahwa menyembah matahari adalah syirik. Tahu. Jadi kadang-kadang binatang bisa lebih tahu dari manusia. Ya. Ini kata Sulaiman, kalau benar datamu, coba dicek. Artinya tidak jadi disiksa, tidak jadi diberi sanksi karena punya alasan kuat. Saya ini baru turun ke daerah Sabah, ternyata di sana ada ratu yang seluruh rakyatnya disuruh mengembang menyembah matahari. Ya kalau begitu, nih kirim surat. Bismillah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ditulis, ini adalah surat dari Sulaiman, di awal dengan bismillahirrahmanirrahim. Dikirim. Allah ta'ala alayya wa tu'ti, dalam surat An-Naml itu, dalam surat semut. Suratnya juga namanya surat semut, nggak sembarangan ya, surat semut. Nanti sekali-kali cerita tentang semut itu, luar biasa semut itu. Ya, manusia banyak yang goblok dibandingkan dengan semut itu. Semut itu lebih sopan, ya, gotong royongnya luar biasa. Maka diambil jadikan surat itu, supaya manusia ngikutin seperti itu. Betul, kirimin surat. Dan ternyata di sana, wah kalau begitu. Ya karena biasanya orang kafir itu otaknya adalah otak materi. Segalanya serba materi. Oh sudahlah, itu raja biasanya kalau datang itu melakukan pengerusakan. Oleh sebab itu, sudahlah, kirimin materi sebanyak-banyaknya. Nah ini saya untuk cerita betapa bahwa orang yang ma'rifatullah segala kekayaannya untuk dakwah, untuk mengajak manusia kaya. Ketika miskin, menjadikan dirinya orang yang aifah, jauh dari maksiat dengan kemiskinannya. Dia tidak minta-minta, dia memiliki harga diri. Seorang muslim bukan kemudian meminta-minta untuk mengumpulkan kekayaan, bukan. Gengsi manusia itu. Sebab ketika seorang yang punya kekuatan tenaga untuk mencari nafkah masih minta-minta, itu nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu wajahnya seperti tengkorak, enggak ada kulit sedikit pun, karena malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, kalau orang itu sudah ma'rifat Allah, ketika miskinnya saja nikmat, ketika mendapatkan musibah, dia akan menjadi sabar dan merasa betapa banyak pahala yang diterimanya. Apalagi ketika bahagia, dia akan bersyukur. Ketika ma'rifat Allah, ada seorang sufi perempuan, ya,
mau menutup pintu, ternyata mungkin lalai sehingga jempolnya ikut kepencet, akhirnya keluar darah dari jempolnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena jempolnya mengeluarkan darah. Tapi setelah dipandang, senyum, melihat jempol gepeng, senyum. Maka orang bertanya, sampean ini baru kena musibah, kok kemudian senyum? Loh, saya ketika kamu mendapatkan musibah, la ilaha illallah wa inna ilaihi raji'un. Tetapi ketika melihat musibah yang menimpa saya dan saya sabar sudah mengucapkan innalillah, saya senyum. Betapa besar pahala yang diberikan oleh Allah gara-gara jempol gepeng. Karena luka di jempol diterima dengan sabar pahalanya, dan orang sabar itu pahalanya bisa tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi orang-orang sabar itu pahalanya bisa dibalas tanpa batas. Itu intinya akan bahagia dunia dan akhirat. Di dunianya nyaman ketika ma'rifat Allah, di akhiratnya pun akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak sekalian, dengan adanya materi ini diharapkan para jemaah dapat mengetahui hal-hal yang menghalangi kita untuk memilih Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat mereduksinya, dapat menguranginya, sehingga target kita untuk mendapatkan ridho Allah tercapai. Untuk itu terakhir Ustaz, kami mohon doanya untuk kebaikan kita semua dan dijauhi keburukan. Khusus hari ini ada yang ulang tahun, Bapak Ketua Pak Imam Sediki, yang memberikan baru. Oke. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah, Allahumma wa bihamdika ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi qadrika. Ya Allah, jadikanlah pengajian ini pengajian yang penuh rahmat, penuh maghfirah dan keberkahan ya Allah. Ya Allah, jangan kau biarkan di majlis ini ada satu dosa kecuali kau ampuni semuanya ya Allah. Tidak ada yang sakit kecuali Engkau sembuhkan. Tidak ada yang berhutang kecuali Engkau tunaikan hutangnya ya Allah. Dan tidak ada orang yang memiliki keinginan dunia dan akhirat yang kecuali diberikan semuanya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami orang-orang yang soleh ya Allah. Jadikan anak turunan kami anak turunan yang soleh-soleh ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah ya Allah. Berikanlah melalui keluarga kami ini semua kesenangan, anak-anak yang hebat, anak turunan yang soleh-solehah yang bisa menjadi imam bagi orang bertakwa. Ya Allah, bila di antara kami ada yang ulang tahun pada hari ini, mudahkan ya Allah, mudahkan, berikanlah panjang umurnya, berikanlah keberkahan umurnya ya Allah. Beri ya Allah juga kepada orang-orang yang menyaksikannya mendapatkan keberkahan daripada itu seluruhnya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi alamin. Sekali lagi kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda ada dokumen Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Pak Ketua. Oke. Ulang tahun.